أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah permusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 101, 102, 103. An Sa'd bin Hilalin rahimahullahu
innal abda idza atnaba minallahi ta'ala mannallahu alaihi bi'arba'i khisalin la yahjubu anhu rizqa wa la yahjubu anhu sihhatu wa la yudhiru alaihi dzamba wa la yu'aqibuhu ajila. Sa'ad bin Hilal radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa apabila manusia berbuat dosa, maka Allah memberikan anugerah kepadanya. Satu, dia tidak dihalangi untuk mendapat rizki. Yang kedua, dia tidak terhalang untuk sehat. Yang ketiga, Allah tidak memperlihatkan dosanya. Yang keempat, Allah tidak menyiksanya di dunia. Di dalam hikayat diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah memberi 4 macam kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang tidak Allah berikan kepadaku. 1, penerimaan tobatku di Makkah, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bisa tobat di sembarang tempat. Yang kedua, aku berpakaian ketika aku berdosa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku telanjang bulat, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tetap diberi pakaian meskipun ia durhaka kepada Allah dalam keadaan telanjang. Yang ketiga, ketika aku berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan aku dan istriku Adam alaihi salam di kaki gunung Himalaya dan ibu Hawa di Jeddah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat dosa tidak dipisahkan dengan istrinya. Yang keempat, aku berbuat dosa di surga, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengusirku dari surga ke dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, berbuat dosa di luar surga, Allah tetap memasukkan mereka ke surga apabila mereka bertaubat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari Masjid An-Nur bersama ibu-ibu BCA di Bumi Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan rumus M5,
yaitu membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan istiqomah agar kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-Imran ayatnya 101. Mengapa kaum muslimin mengingkari Allah dan mengikuti ahli kitab, padahal mereka telah mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, dan ayat-ayat itu adalah sumber petunjuk yang mengandung segala macam kebaikan dan selalu menganjurkan agar memelihara keimanan. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sendiri masih berada di tengah-tengah mereka sebagai lambang kebenaran, kebajikan, dan persaudaraan. Maka pantaskah orang mukmin yang telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian besar mengikuti segolongan orang yang sudah nyata sesat sebelumnya dan menyesatkan orang banyak dari jalan yang lurus. Karena itu hendaklah seorang mukmin berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian akan terpeliharalah mereka dan selalu berada dalam lingkungan hidayahnya, tidak akan sesat untuk selama-lamanya, dan tidak akan merasa takut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan umat Islam senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk melaksanakannya, dan ditunjukkan jalan-jalan yang sesat, dan mohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 102 diserukan kepada kaum muslimin, terutama kaum Aus dan Hadrat, agar mereka tetap di Madinah, beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan memenuhi segala kewajiban takwa, dengan mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara keseluruhan, dan jangan mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Mari ibu-ibu dan juga kaum muslimin muslimat, marilah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, marilah kita hidup dengan cara Islam, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan Islam dan nanti dibangkitkan dalam keadaan Islam bersama orang-orang Islam. Itu namanya hidup hasanah, wafat hasanah, dan akan dibangkitkan nanti dalam keadaan hasanah. Panjenengan lihat nanti di surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200. 103-nya diingatkan hendaklah mereka berpegang teguh kepada Allah dan ajarannya, dan selalu mengingat nikmat yang dianugerahkannya kepada mereka dahulu pada masa jahiliyah,
mereka bermusuhan sehingga timbullah perang saudara beratus-ratus tahun lamanya, seperti perang antara kaum Aus dan Khazraj. Maka Allah telah mempersatukan hati mereka dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan mereka telah masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Allah telah mencabut dari hati mereka sifat dengki dan memadamkan diri mereka api permusuhan, sehingga jadilah mereka orang-orang yang bersaudara dan saling mencintai menuju kebahagiaan bersama. Juga karena kemusyrikan, mereka berada di tepi jurang neraka, hanya terhalang oleh maut saja. Tetapi Allah telah menyelamatkan mereka. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kaum muslimin mendapat petunjuk dan mensyukuri nikmat, agar nikmat itu terpelihara. Marilah kita bertafaqoh fiddin, senantiasa memperdalam agama Islam ini. Mudah-mudahan Islam kita berkembang subur, iman kita berkembang subur, ihsan kita berkembang subur, sehingga mudah-mudahan seluruh warga bumi NKRI ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala warga bumi yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami semua ya Allah panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga sahabat-sahabat guru di bumi, juga para pecinta baca Al-Quran di bumi, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pemimpin di muka bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini bergembira untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah kami diberi kekuatan untuk bisa melakukan puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua keluarga besar kami, para pecinta baca Al-Quran ini mendapatkan Raban, yaitu rahmat
barokah dan ampunan, bebas dari api neraka. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.